share sedikit nih sebelum kita memuji Tuhan, oke? Coba saudara perhatikan setiap kali kalau mau ibadah, di mana Jesus Call ini saya tampil duluan. Seorang petarung sejati itu saudaraku, dia selalu siap sedia. Jadi karena orang melayani Tuhan itu ketika dia melayani, dia rame nih, wah ribet gitu saudaraku. Itu Marta saudaraku. Itu Marta. Kalau Maria enggak, Maria itu duduk diam di bawah kaki Tuhan. Jadi ada waktu-waktu, ada menyediakan waktu atau setiap waktu belajar mendengarkan Tuhan. Jadi ketika kamu masuk di dalam arena seperti seorang petinju, petinju kalau mau masuk arena itu ada yang dari ruang dalam itu dia keluar, wah dia pakai tangannya dia berusaha petinju gitu. Belum tentu menang saudara, belum tentu menang. Ada yang cuma kalem, dia memberi salam itu, tahu-tahu ya bikin lawannya knock out. Oke. Gaya penampilan seorang tidak memengaruhi saudara. Tetapi kelembutan seseorang itu adalah kekuatannya. Karena dia percaya pada Tuhan. Bagaimana saudara bisa percaya ketika saudara tidak pernah mendekat, bergaul karib atau mengobrol sama Tuhan, lalu terkadang Tuhan ngomong, Tuhan sentuh, kadang Tuhan tidak lakuin apa-apa, terkadang saudara nangis butuh pertolongan Tuhan, Tuhan tidak tolong, terkadang nggak ada apa-apa, saudara diberkati Tuhan. Gejolak dinamisasi pribadi manusia, termasuk pribadi Allah. Saudara ingin cocokkan juga sulit. Saudara belajar ketika Daud di Siklak. Begitu semua orang meninggalkan dia termasuk rakyat mau melempari dia batu sampai mati. Karena kan dirampok, dijarah. Tapi Daud yang awalnya nangis bersama-sama, malah dianiaya. Sebagai contoh saya tuh nangis sama dia nih. Aduh kita susah ya, tiba-tiba dia menghantam saya. Coba saudara bayangin. Kekuatan doa itu luar biasa saudara. Saya ulangi ya. Kami menghadapi masalah nih. Contoh naik motor nih, saya sama dia nih. Barengan nih, naik motor. Nabrak orang nih. Kita dikeroyok orang nih. Kita itu kan senang sama-sama, nangis sama-sama nih. Dikeroyok orang. Tiba-tiba dia ikut keroyok saya. Coba saudara bayangin. Jadi yang boncengin saya, nabrak orang jatuh. Ketika dikeroyok orang, yang boncengin saya, teman saya, itu ikut mukulin saya. Jadi supaya dianggap saya ini yang bawa motornya. Gitu. Kira-kira saudara gimana hatinya? Itu posisi Daud. Seluruh kota dijarah oleh gerombolan orang-orang yang kuat. Lalu ketika Daud dapati nangis sama-sama. Daud di Siklak. Kita ulang sedikit. Sama-sama nangis nih. Sampai gak kuat rasanya. Anak, istri, semua ditawan saudaraku. Wih itu takutnya, takut diapa-apain. Oh hancur sudah kita ini. Daud belum jadi raja. Tetapi tiba-tiba rakyat berbalik, mau lempari dia batu, bunuh. Ini gara-gara kamu, gini. Setelah kami gabung sama kamu, dibalik posisi itu saudaraku. Hancurnya gimana? Betul? Loh, kok saya ini korban, kamu jadikan penyebab masalah. Saya ini korban, tapi kamu balik, saya ini yang bersalah. Itu seperti apa hancurnya? Saudara, sama dengan saya dibonceng dia, tabrak orang, orang keluar semua mau pukulin, dia mukul saya. Supaya saya dianggap bawa motornya. Orang semua pukulin saya, kira-kira hati saya ketemu teman gini gimana nih? Yang gitu ya, wah patah hancur sudah. Gak gua bunuh udah untung loh. Kan gitu, marahnya seperti apa kita nih, meledak. Gitu. Tapi ditulis Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Dan Daud melampiaskan amarahnya itu di dalam pekerjaan dia. Yaitu dia selalu memimpin pasukan berperang. Jadi ada sebuah tenaga
rasa kecewa. Itu yang membuat arus tenaga yang positif. Yang malah membuat kita, saya harus berhasil, saya harus lebih berhasil. Yang ditulis Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Kenapa? Karena Daud berhasil merajut hubungan yang baik dengan Tuhan. Daud sadar siapa Tuhan dan bagaimana Tuhan buat dalam hidupnya. Bila ku buka mataku, ku lihat wajahmu, ku terkagum. Bila ku lihat karyamu dan karya tanganmu, ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku, itulah karyamu. Nah, Mazmur tulis itu saudaraku, Daud tulis. Dia buka mata, dia terkagum, lihat karya Tuhan, dia tersanjung. Semua yang baik Tuhan kerjakan. Dari mana? Saudara bisa lihat, oh baju ini bagus ya, tapi saya nggak kenal sama yang buat. Cuma tahu bagus saja. Apa sih yang pembuat ini gimana? Daud menulis bahwa Tuhan menenun aku di dalam perut ibuku. Ditenun, pribadinya dibentuk, ditenun di sini di perut. Daud sampai kenal itu loh. Dari mana? Dia ngobrol aktif, kedekatan. Karena hati yang mau mendekat. Tanpa persepsi buruk, tanpa saling bolak-balik. Ngomong salah. Itu Daud kalau sama Tuhan. Kemanakah aku harus bawa pergi menjauh dari rohmu Tuhan? Dia enggak marah-marah, enggak nyalahin Tuhan. Tapi dia bilang, aku mau lari dari kamu. Tapi kemana aku dapat pergi? Ke dunia orang mati kamu ada, ke atas langit kamu ada. Aku bawa ranjangku ke sana ketemu kamu. Gimana aku bisa lari dari kamu? Udahlah jauh dari aku lah. Jadi ada emosi terkait di dalamnya. Tuhan itu seperti manusia, karena manusia diciptakan serupa gambar dia, seperti manusia tapi tidak ada dosa. Kalau saudara lihat Alkisah, cerita jalan kehidupan Yesus, itu saudara bisa lihat Yesus itu manusia biasa. Dia merasa lapar, dia merasa haus, dia marah, dia bisa nangis, dia bisa takut, dan segala macam di dalamnya. Jadi perlakuan Tuhan itu seperti saudara perlakuan diri saudara sendiri. Bila ku buka mataku. Saudara buka mata kagum gak sama diri saudara? Gak mungkin kagum kalau saudara sedang masalah. Terus saudara manggil Tuhan. Han, apa? Tuh sakitnya Tuhan, begini-gini Tuhan, aku tuh bingung, tolongin aku. Ya gimana nulungin, barangnya belum datang. Lu suruh gua pasang lemari, kayu udah datang, bautnya belum datang, gimana masangnya? Tunggu. Iya tapi butuh, ya biarinnya tunggu di sana. Nanti kalau banjir gimana? Basah cuci lagi. Nah seperti itu Tuhan itu. Dia lebih tahu, karena dia lihat lebih jernih. Kalau kita yang kena masalah, kita dikurung emosi, kita agak gelap melihatnya. Gitu. Seperti ada awan di depan mata ini yang kita tidak bisa jernih lihat. Air itu keruh kalau berenang di dalam air itu. Gak bisa, karena hati kita sedang keruh. Nah, Tuhan tidak terlibat masalah kita. Tapi kalau Tuhan marah sama kita, yaitu dia sedang keruh sudah. Seperti Tuhan marah sama orang Israel, lalu Daud dihasut. Keruh Tuhan lagi. Karena Tuhan itu karakter seperti manusia, dongkol dia. Tapi dia tidak berbuat dosa. Bisa ngerti saudara? Jadi perlakuan Tuhan itu seperti dirimu sendiri. Tadi pagi saya berdoa panjang, saya berjanji sejak kedatangan saya
sekali ini kembali ke Palangka, saya berjanji saya mau doa itu 4-5 jam sehari. Betul-betul 4-5 jam. Kalau malam tuh doa sembari nonton TV, sembari chatting dan sebagainya sampai jam 3 pagi. Always seperti itu saya, rata-rata. Tapi pagi jam 6 saya bangun, saya berdoa sampai setengah 11, jam 11, setengah 12 gitu. Saya berjanji di saya, aku ingin push diri dalam doa. Kenapa saudaraku? Bukan ingin berdoa. Keinginan timbul kenapa? Kefefet. I cannot handle it. Saya tidak bisa handle lagi. Ya lari kepada doa. Kenapa? Karena saya percaya. Karena saya punya pergaulan sama Tuhan. Kisah hidup saya adalah tangan Tuhan. Kelar bagi saya. Jadi udah. Jadi jangan terus lari, terus pokoknya gua serahin Tuhan. Lari gak bisa. Dia butuh kerjasamamu. Sehingga hari ini keadaan itu sebenarnya complicated dan rumit banget. Saya lewati dengan elok sekali. Dan semua itu cooling down. Karena saya berdoa itu 4,5 jam hari ini. Pagi itu. Dan dia kasih belasan jawaban. Yang menenangkan, meneduhkan hati saya. Semua pasti terjadi. Termasuk sampai kapan saya akan dipanggil. Bagaimana pelayanan ini, di sini, di sana, di luar semua. Dan betul-betul jawab. Betul jawab. Berupa vision, penyataan, dan rasa itu. Aku ngerti, belasan. Saudara. Hampir seluruh ujung pertanyaan saya dia jawab. Kenapa saudara? Kenapa? Dia cuma ingin dikagumi. Dia cuma bilang gini loh. Kamu itu salah. Tapi kamu datang sama aku. Dia cuma bilang gini. Aku bapak yang baik. Yang tidak akan memberikan batu atau ular kepada anaknya minta roti. Aku ini bermasalah berat saudaraku. Saudara enak tinggal lihat, tinggal terima. Yang ngusahain, yang dipukulin, yang kena masalah. Yang salah, itu saya. Masalah saya itu banyak saudara. Itu di ujung tanduk itu telur itu keadaan saya ini. Setiap saat guling saya ini. Setiap saat saya ini terbunuh. Tetapi menguatkan kepercayaan kepada Tuhan. Ketika I cannot handle it. Bukan menyerahkan diri kepada Tuhan, menyerahkan masalah, enggak. Saya itu salah, saya tahu. Tapi saya punya sebuah pribadi. Seseorang. Pribadi itu yang dia bukan cuman menyalahkan, enggak. Dia angkat kesalahan itu jadi sebuah kemenangan. Saya mengalami sejuta kali itu. Masalah saya itu banyak, kesalahan saya banyak kayak Daud. Tapi sejuta kali dia juga angkat saya jadi kemenangan. Karena dia ingin dikagumi. Sekuat apapun kamu, sepintar apapun kamu, sehebat apapun kamu, seberhasil apapun kamu, sesukses apapun kamu, dia pasti di atas kamu. Itu porsi yang dia minta. Dan dia kerjakan. Tuhan itu kerja buat kita. Penolong yang ajaib, kubu benteng, itu benar saudara. Tapi ada kalanya kita yang harus pergi berperang. Daud tak pergi perang, tewas dia kena Batseba. Ya lu waktunya kerja gak kerja, gimana lu punya duit? Jadi Tuhan itu realita banget, manusiawi banget. Selaras banget dengan kita. Maka mulai hari ini, jangan terlalu tinggi-tinggikan Tuhan deh. Letakkan hormat setinggi-tingginya iya. Kalau kamu terlalu pakai bahasa Tuhan, kamu gak akan pernah ngerti. Dia pakai bahasamu. Anak kecil itu orang tua itu tahu bahasa anaknya. Wah, papa, wah. Oh iya papa ya, oh wah, tahu bola. Papanya yang tahu, bukan anaknya. Anaknya cuma wah, dikasih bola, iya seneng dia. Kalau nggak mau, oh bukan yang ini, yang mana. Nah itu karena dia belum bisa ngomong. Diibaratkan seperti itu Tuhan itu. Kita tuh susah ngomong, dia mengerti. Dia mengerti, dia peduli. Aku cuma bilang, I cannot handle it. Bukan, please help me, enggak. Aku cuma berkeluh kesah, aku letakkan dia sebagai sahabat. Dan sungguh dia penolong yang ajaib. Enggak usah minta tolong, enggak usah. Bahkan bilang, I'm resign.
Daripada kelewat, gak enak aku nyakitin nih. Kena, kamu juga kena Tuhan. Urusannya panjang nih Tuhan. Banyak yang kena nih. Gua berhenti deh. Dah, sediakan waktu Tuhan. Aku mau resign. Kamu yang buat atau aku yang buat nih surat pernyataannya nih. Gimana? Kalau kamu buat, buka kesalahanku semua. Di umum. Kamu yang buat, aku pasti resign. Kalau kamu gak buat, aku yang buka. Aku resign. Kelar. Dah. Dan Tuhan, jangan gitu. Dia sahabat. Jangan gitu. Sayang, kamu tuh ada buat ini tinggal gini, aku ajarin ya, kasih topping, panggang ulang, pum, roti itu kan keluar. Seperti itu, sahabat. Datang, nih, lagi bikin kue kita nih, datang. Lu datang, nih jagoan bikin kue nih. Gua bikin nih, gak jadi nih, gua mau buang, ya, gua buang dulu. Bentar, buru-buru amat sih lu nih. Tunggu, bentar, gua pengen lihat nih. Lu mah, makanya belajar. Gini caranya, lu kasih topping, habis itu lu panggang ulang nih. Udah 12 menit, kasih. Masuk microwave. Masuk microwave. Tunggu, udah diem. Gak ada mikir-mikir gua yang kerjain, rewel lu mah. Masukin, dah ngobrol. 12 menit, tit, bunyi kan, dah keluar, jadi bagus. Karena dia maha tahu. Kita gak pernah tahu. Kan hubungannya tuh banyak. Pribadi, banyak orang, banyak situasi yang kita nggak pernah tahu, permainan di belakang mata kita lihat tuh nggak pernah tahu. Jadi chaos hidup kita. Seringkali kita ngalami seperti itu. Tapi Tuhan tahu. Karena Tuhan biasa buat. Tuhan biasa menolong. Tuhan biasa keluarkan kita dari dosa dan sebagainya. Itu sudah pekerjaan Tuhan. Dia akan menuntun kamu pada seluruh kebenaran itu. Dia akan mengajarkan segala sesuatu. Di kitab Yohanes ditulis lengkap tugas Roh Kudus. Dia akan menyatakan dosa. Dia akan menghakimi dunia. Dan sebagainya. Roh yang keluar dari Bapa yaitu Roh Yesus, ditulis seperti itu. Dan sebagainya. Dia sudah kerjakan itu gak terhitung waktu. Sejak manusia Adam dan Hawa ciptakan, dia sudah kerjakan itu. Jadi kita yang cuma berumur sekian aja hari ini, sekian tahun ini, gak bisa kalau gak mengandalkan dia. Walaupun kamu gak tahu dia mau buat apa. Itu saya lakukan, pokoknya aku berdoa. Dia mengerti, dia peduli. Persoalan yang sedang terjadi, dia mengerti, dia peduli. Persoalan yang kita alami, namun satu yang dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan nih. Waduh mati. Kenapa? Daud tuh biasa bernyanyi, bermazmur. Dari dia belum jadi raja masih kecil. Sehingga pengenalan akan Tuhan, rasa percaya akan Tuhan itu butuh durasi. Butuh pengalaman. Enggak baru jadi orang rohani, baru jadi orang Kristen, lalu koar-koar sembarangan. Terus menyalahkan orang yang durasinya jauh lebih tinggi dari dia. Gak bisa. Dunia rohani itu dunia nyata. Jadilah terang, terang itu nyata, yaitu matahari yang ada sampai sekarang. Gitu. Jadi apapun tuh sampai sekarang ada. Ikan-ikan yang di air. Gitu loh saudaraku. Jadi Tuhan itu nyata. Jangan diibaratkan roh aja. Dia memang roh, Allah itu adalah roh. Tetapi perbuatannya itu daging. Material. Matahari itu material. Yang bisa kamu rasa panas. Kalau kena sengat matahari, itu sinarnya. Jadi Allah itu nyata. Akibat kehadirannya nyata. Kamu tidak bisa lihat dengan kasat mata. Gimana caranya? Ya doa.
dengan hati percaya. Saya ambil waktu berdoa. Istri saya kalau bangun itu jam 6, jam 7 dia pergi nge-gym. Jadi jam 6 dia bangun, saya tahu. Dia pergi nge-gym tahu, itu jam berapa saya tahu. Jadi keluar itu jam 11 siang, saya harus dari kamar gitu saya. Karena saya tetapkan saya mau berdoa panjang. Kenapa? Karena hanya satu pribadi yang aku percaya ini, yang bukan hanya untuk menyelesaikan. Pokoknya aku mau cari dia deh. Nah kalau aku mau cari dia berarti aku sudah percaya. Jadi kalau Anda sudah berdoa, Anda ini sudah percaya. Jangan bodoh lagi kalau Anda berdoa, Anda masih ragu. Jadi aku mau cari dia deh. Aku mau doa panjang deh. Aku tafsir sampai jam 10. Pokok 4-5 jam deh. Gue sikat, gue libas, gue doa lagi. Pusing deh urusan ini. Yang penting doa enak, doa sama Tuhan tuh enak, ngobrol enak. Pokoknya kalau sudah doa dalam putaran tertentu, itu lepas kita. Kita enak. Ini kapan saya ajarin. Pertama berat, saudara. Wah, bangun itu berat. Pertama doa itu berat, tapi waktu lepas enak. Sampai kadang nggak mau berhenti. Tuhan sendiri ngomong udah berhenti, lu kerja lu. Gitu. Jadi, gue cari Tuhan aja deh, enak. Pusing urusannya nih semua. Udah. Jadi, kenapa cari Tuhan? Tuhan itu siapa ya? Kan gitu yang nggak kenal. Oh itu sahabatku itu. Aku cari, aku mau curhat, pasti dia dengar. Orangnya baik. Aku cari, aku mau pinjam uang, aku tahu dia orangnya baik. Aku cari mau minta dia makan, aku tahu dia itu di rumah pasti ada makanan. Aku tahu, nah itu penting. Percaya dan aku tahu, ngalamin. Ngalamin ketuhanan itu loh. Bahwa Allah itu nyata. Jadi matahari nyata. Materialnya itu ada. Wih gila lu. Pagi gua doa, sore gua dikirim duitnya lu Ham. Lin, aku disuruh Tuhan Lin, nih buat lu, masih amplop kecil ya namanya duit cuma selembar. Amplop kecil. Oh iya, thank you Ham. Baik udah deket gitu. Buka. Aduh Ham, tadi pagi aku doa sama Tuhan, aku mau vaksin Kesia, nggak punya duit. Oh ini. Aku doa minta Tuhan, dikirim oleh kamu sore ini, aku mau vaksin, bawa Kesia vaksin dulu ke dokter. Dia mengerti, dia peduli. Yang sedang terjadi, dia mengerti, dia peduli. Persoalan yang kita alami, namun satu yang dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Nah, satu pihak nih, orang kayak saya nih, kayak Daud nih, menguatkan kepercayaan pada Tuhan. Aku mau cari Tuhan, percaya. Dan aku tahu kok, dia pasti dengar. Enak, aku pokoknya aku pengen ngomong sama Tuhan, lepas dari masalah deh. Keluar dari masalah, keluar dari area, pindah suatu atau refresh. Udah pokoknya ketemu Tuhan aja saya pingin. Udah, percaya dan aku tahu. Jangan gitu. Tapi ada satu titik yang orang tidak banyak melihat ini. Biasa kan kedatang ke Tuhan minta tolong. Tapi ada orang-orang tertentu yang memang rajin atau suka berdoa, gila berdoa, atau memang dia tiba-tiba ingin berdoa kayak aku. Pindah sama Tuhan. Kan manusia banyak saudaraku. Itu Roh Kudus yang bergerak. Terus teman-teman, kamu doa dia bilang gini, kasih uangmu kepada si A. Nah ini pertanyaan nih. Kalau kita lagi jutek nih, lagi suntuk nih, enak ketemu Tuhan. Dia mengerti, dia peduli, asik gitu. Kubu beteng, kota perlindunganku dan sebagainya, asik bro, asik itu. Kayak aku suka asik gitu. Tapi ketika gini, kasih uangmu pada si A, kasih uangmu pada si B, kasih itu mobilmu pada hambaku, modar kamu sudah. Kan gitu.
Suara Tuhan enggak ini? Kan gitu. Ya karena diminta. Saya enggak ingin bahas itu. Saya ingin bahas satu titik. Yang saudara luput dari ini. Saya kasih tahu saudara. Ketika saudara diminta sesuatu sama Tuhan, saudara harus ingat ya. Sungguh ini. Tuhan percaya saudara. Ini yang enggak dilihat kita. Ketika Tuhan minta kamu melayani full time. Waduh, bla 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 alasannya begini-begini. Terus konsultasi sama pendeta nih. Kamu harus percaya kepada Tuhan. Semua sudah bahas itu toh. Saya enggak. Roh Kudus bapak saya pada sisi yang jauh lebih berbeda. Dia cuma bilang gini lah. Ketika aku suruh kamu lakukan sesuatu, aku percaya kamu. Aku mempercayai kamu. Wow. Saudara pernah bahas itu dalam diri saudara? Kalau saudara disuruh, Tuhan itu meletakkan kepercayaan sama saudara. Persis Daud meletakkan kepercayaan kepada Tuhan. Karena anaknya satu ini minta tolong Tuhan. Coba bayangin. Ada sebuah quote yang bercerita. Ketika kita dipertemukan dengan orang yang mengalami kesulitan, bukannya saudara itu melayani kesulitan dia. Tapi sesungguhnya Allah ingin saudara memberikan jalan keluar buat kesulitan dia. Saya perdalam lagi quote ini. Allah mempercayai kita untuk melakukannya. Itu sebuah prestasi saudara. Jadi ketika kamu disuruh Tuhan, kamu harus bangga. Bukan terus tangisan Bombay. Suruh full time. Lu kalau nyanyi aja di gereja, angkat ketek nih sampai basah ketek lu. Wah, Yesus ngomong, suruh melayani aja lu, nangisan Bombay lu. Gimana anak hidup gua gimana? Itu satu udah kawin, gua belum kawin. Aduh, jadi hamba Tuhan lebih gak laku lagi. Ini aja dari pinggir jalan udah sil gak ada yang mau. Iya, PK tipis lagi, udah susah dah. Rambut merah gak ada semir, udah. Jadi orang susah ini sudah. Jangan mau dengan hamba Tuhan jenis itu, ya. Rambut disemir gak ada semirnya, sudah jangan dah itu deh. Itu PK tipis saudaraku, PK tipis itu sudah. Ya, gitu. Naik motor, cekikuk, udah kehujanan kalau diajak jalan, ya mogok di jalan. Nanti lu suruh diajak barengan dorong. Cekikik yang kehendak Tuhan yang, kehendak Tuhan apa cekakak cekikik, bray. Dia mengerti, dia peduli, dia mengerti kamu, dia peduli kamu. Tapi pertanyaannya, kamu tahu nggak kalau dia dipercaya sama kamu, kenapa kamu nggak mau kasih? Berarti kamu ketika kesulitan datang sama dia, kamu percaya dia kan? Tahu dia kan? Tapi kalau dia yang datang sama kamu, lalu dia ngobrol sama kamu, dia percaya sama kamu, lah kamu gak percaya sama dia. Bisa mengerti saudaraku? Contoh. Nah, nih gitar saya kasih ke dia. Saya percaya, saya tahu dia itu bisa main gitar. Tolong mainin. Ya, main gitar toh. Saya percaya dia bisa main gitar dan enak. Kan gitu, main. Ya. Saya percaya dia bisa main gitar, dia percaya saya mau dengarkan dia main gitar, kan gitu. Dia percaya diri main kan? Coba deh. Coba tolong dilepas dulu. Tolong berdiri. Naya sini coba. Ya mengerti, dia peduli. Ayo coba dikalungin ini buat main. Ya. Coba dipegang. Enggak jadi. Enggak jadi. Ya karena dia enggak bisa main. Oh bisa, ayo, Kemon, ayo, bisa nggak? Iya tak?
Dia mengerti cereng, dia peduli cereng. Coba. Coba saudara, coba nih kita coba nih. Wih, kakinya nih boleh nih, Lihat, ayo main. Bila Yesus. Ya, itu yang salah, yang minta atau yang diminta? Yang minta yang salah. Kan Yesus tuh maha tahu, maha mengerti, maha peduli. Nggak mungkin dia suruh kamu yang kamu nggak bisa lakukan. Pertanyaannya adalah kamu nggak mau melakukan. Daud itu mengerti karakter ilahi. Tapi hari ini kita belajar tentang pohon kertau. Allah itu memimpin Daud. Karena Allah percaya Daud bisa dipimpin. Jadi engkau di sana, engkau yang punya kepekaan khusus. Allah percaya. Kamu diberi kepercayaan khusus itu karena Allah percaya kamu. Untuk apa yang Allah inginkan. Ini yang luput di pikiran kita. Bahwa saya dipercaya, saya berdiri di sini ngomong ini. Bahwa saya dipercaya Tuhan, termasuk hari ini. Persiapan lagu, geser dulu deh. Tiba-tiba dia ngomong, plek, ngomong ini. Ngomong, tanpa persiapan. Firman hari ini ada 3 firman yang saya masukin. Yang terakhir masuk ini ketika saya mau renang. Pohon kertau. Masukin mas. Pohon kertau. Ternyata Tuhan ingin bawa kita. Bahwa kamu kalau disuruh sama aku, kamu harus percaya. Bukan kamu nyuruh aku, kamu percaya. Maka kamu suruh aku, nolong masalahmu. Kan Daud menguatkan percaya pada Tuhan, saya datang sama Tuhan, saya percaya, Tuhan dengar, Tuhan bisa tolong, Tuhan segala macam, saya percaya. Tapi ketika seringkali kita disuruh melakukan sesuatu, kita tuh nggak percaya. Nggak mau akhirnya. Artinya dari pohon kertau ini Tuhan jawab saya sendiri. Kamu nggak percaya kalau kamu di sini dengan sejuta masalahmu, kamu tuh mampu kok. Jangan takut, hei cacing Yakub. Walaupun kamu cacing, tanah tanpa cacing itu kering, nggak subur. Walaupun kamu tidak peduli manusia, ingat, cacing itu, tanah tanpa cacing itu kering. Tapi kalau tanah itu penuh dengan cacing, subur tanah itu. Dia mengerti. Persoalan yang sedang terjadi, Dia mengerti, Dia peduli. Persoalan yang kita alami, namun satu yang Dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Jadi ada 2 arah yang harus kita lihat. Kita datang sama Tuhan karena kita percaya dan tahu Tuhan. Ketika Tuhan datangi kita, Dia percaya dan tahu kita. Itu penting. Jadi kalau diberi kepercayaan apapun, percayalah kamu mampu melakukannya. Yuk kita lihat pohon kertau. Kita akan belajar janji Tuhan. Setiap janjimu Tuhan, ku simpan dalam lubuk hatiku. Lewati setiap masa, lewati setiap masa, tiap tetes air mata dalam hidupku.
Tuhan tidak pernah janji langit selalu biru. Janjimu menopang hidupku, kasihmu menuntun langkahku dalam setiap waktu. Penolongku yang ku percaya. Jadi ketika Tuhan menciptakan kita nih, mau kamu sebagai apapun hari ini, kamu berhasil atau tidak, mau jadi orang paling kasta terendah sampai tertinggi, orang paling tidak berhasil, orang gagal total sampai yang paling berhasil, apapun itu, dia itu punya rencana. Dan Tuhan punya pribadi satu, ini yang ketiga saudaraku, dia percaya kok dengan ciptaannya. Tuhan tuh pribadi yang absolut luar biasa, saya tuh kagum sama Tuhan. Selalu otakku diputar tuh puyeng aku sudah, tapi akhirnya aku mengerti, akhirnya aku kagum sama dia. Yang ketiga, dia itu percaya dengan ciptaannya loh. Hebat Tuhan itu. Kita percaya dan tahu tentang Tuhan, maka kita datang sama Tuhan. Tuhan datang kepada kita karena percaya dan tahu tentang kita. Yang ketiga, Tuhan itu dia percaya dengan ciptaannya. Contoh, Yudas itu jahat, jual Yesus. Yesus nggak ngelarang, nggak memerintah. Dia cuma bilang, lakukan apa yang ada di hatimu. Dia percaya bahwa tuh Yudas pasti lakukan. Cilaka nggak saudaraku? Jadi ketika kamu berbuat jahat, mau berbuat jahat, Tuhan bisa dorong. Itu loh, hati-hati dengan firman Allah. Tuhan tuh ngomong, tapi sebenarnya itu kamu didorong melakukan kejahatan seperti Yudas. Itulah Allah menghasut Daud. Kenali Tuhanmu. Kemarin kita bicara apa? Sebuah roh. Sebagai roh dusta yang akan menjadikan Ahab mati di Ramot Gilead. Bayangin, Tuhan itu percaya pada ciptaannya. Roh ini loh. Ngeri gak lihat Tuhan seperti itu? Paulus itu peneliti Alkitab, makanya dia itu bilang satu, ngeri jatuh ke dalam tangan Allah yang hidup. Kamu tuh gak ngeri sama Tuhan. Coba lihat pribadi Tuhan yang cuma satu iota, satu titik ini aku kupas hari ini. Ngeri gak kamu lihat Tuhan kayak gitu? Salah satu pribadi dia, kamu didorong lakuin kejahatan. Seperti Yudas. Ahab mau ditewaskan di Ramot Gilead. Gila gak Tuhan itu? Daud dihasut sama Tuhan. Edan gak? Kenali Allahmu. Supaya kamu tuh takut dan hormat akan Tuhan. Jadi kalau kamu mau ngomong cinta Tuhan, kamu gak takut dan hormat, omong kosong kamu. Kamu ngomong kosong. Kalau kamu melecehkan Tuhan, melanggar firman Tuhan dengan baik-baik, hati-hati kamu. Kamu gak punya rasa takut dan hormat. Takut dan hormat itu bukan hanya saling mempercayai. Enggak. Percaya saja. Jadi itu absolut bulat. Enggak boleh ada curiga sama sekali. Enggak. Gua percaya, gua kenal dia kok, gua tahu dia. Gitu. Tuhan juga ngomong sama pelaku kejahatan. Enggak. Pasti dia lakukan kok. Aku tahu dan kenal dia. Kan Yudas bergaul sama Tuhan Yesus. Jadi kamu, kalau dengar suara Tuhan, hati-hati. Jangan-jangan kamu tuh dipakai untuk melakukan kejahatan. Kan Yudas bergaul, Daud bergaul. Roh itu kan ada di tengah-tengah tahtanya Allah. Halo, make sense gak? Jadi, saya dengar suara Tuhan begini. Hati-hati, jangan-jangan kamu didorong melakukan kejahatan itu. Kenapa? Karena Tuhan murka terhadap orang Israel. Disimpan di hati. Nah ini yang di hati ini yang gak kelihatan. Contoh, saya bicara sama dia nih, bisa cipika-cipiki, tapi di dalamnya ada benci loh.
Itulah umat Kristiani di gereja. Halo ibu kembar, apa kabar cantiknya, cium-cium pada dalam hati, kesalnya sama dia. Dia ini sama si A, si B, si C gitu. Halo sayang, apa kabar, padahal bencinya. Panggung sandiwara terbaik di dunia, itu ada di gereja. Artis dan aktor terbaik di dunia, itu ada di gereja. Semua dikamuflase, bermuka baik-baik semua. Serigala berbulu domba, itu tempatnya di gereja. Saudara, ini bukan keras, ini kuat. Karena firman Tuhan yang tulis itu. Halo. Kenapa bisa terjadi itu? Karena tidak percaya dengan absolut. Gitu. Makanya antikris itu ada di dalam gereja. Di umat Tuhan sendiri yang akan melakukannya. Yang menyerahkan Yesus, muridnya sendiri. Yang dari 12 rasul, tim intinya. Setelah Yesus ngomong, maka Yudas kerasukan iblis. Saya kasih tahu. Masa Tuhan dorong Yudas untuk kerasukan iblis sih? Sama dengan roh dusta. Ngeri enggak kamu? Kamu ibadah, kamu melayani Tuhan, tapi gak ada roh takut dan hormat kepada Tuhan, tewas kamu. Salah satu kelebihan Daud, dia takut dan hormat sama Tuhan. Walaupun sejuta kesalahan dia. Karena Allah meletakkan kepercayaan pada Daud. Jadi seorang raja, Daud sadar dirinya siapa. Halo, kau yang di sana yang mengaku kenal Tuhan, tapi kau memainkan palu hakim itu sendiri. Engkau yang di sana, engkau yang bermain politik, engkau yang di sana yang berdusta. Sementara kamu mengaku pendeta, sementara kamu punya sejuta kebencian, apapun itu, kamu serigala berbulu domba. Kalau walaupun kamu dengar suara Tuhan bisa mendorong kamu untuk seperti Yudas. Halo. Seperti Daud yang dihasut Allah. Seperti sebuah roh yang akhirnya menjadi roh dusta dan Tuhan buat berhasil. Halo. Ada 3 hal yang Tuhan lakukan. Kita datang sama Tuhan, percaya dan tahu Tuhan. Tuhan datang sama kita, percaya dan tahu kita. Yang ketiga, Tuhan tahu dan percaya kalau kamu sanggup melakukan kejahatan. Susah kan dicerna? Tapi ada yang keempat. Kita belajar yuk, pohon kertau. Tolong dibaca. 2 Samuel pasal 5 ayat 17 hingga yang ke-25. Ketika didengar orang Filistin bahwa Daud telah diurapi menjadi raja atas Israel, maka majulah semua orang Filistin untuk menangkap Daud. Tetapi Daud mendengar hal itu lalu ia pergi ke kubu pertahanan. Ketika orang Filistin itu datang dan memencar di lembah Refaim, bertanyalah Daud kepada Tuhan. Stop. Ini kan pertama kali dia jadi raja. Itu Daud. Langsung musuhnya datang nih. Cepat-cepat dia berlutut. Bertanyalah Daud kepada Tuhan. Ya, kan kita seperti itu dulu. Minta kerjaan, minta tolong, minta duit sama Tuhan, disuruh melayani. Lo melayani kok jadi kucing kupret, jadi penjahat di pelayanan. Kan aneh. Kenapa saya mau mundur? Karena saya tidak mau jadi penjahat di pelayanan. Lebih baik saya jadi penjahit di luar pelayanan daripada jadi penjahat di pelayanan. Kalau mau jahat jangan di pelayanan. Karena Tuhan itu sudah terlalu baik buat saya. Dalam hidup saya 28 tahun ikut Tuhan, terlalu baik dia. Bahasa saya cuma satu, keterlaluan kamu kalau berbuat itu sama aku. Termasuk kebaikanmu. Gak pantas, gak layak, gak sesuai banget aku ini.
Sungguh saya katakan Tuhan itu. Enggak, sudah. Cukup sudah Tuhan. Aku gak mau lagi. Dia mengerti, dia peduli. Dia kasih belasan jawaban loh, yang sudah dia tetapkan. Itu jauh di depan saya. Semua dia jawab. Yang saya doakan berbulan-bulan itu. Dia terlalu baik. Dia terlalu pantas untuk dipercaya. Gak sanggup saya kenal dia. Nalarku kenal dia itu selalu dilewatin sama dia. Gak nyangka aku hari ini belasan jawaban datang. Nyata belasan itu. Dalam vision, dalam penyataan-penyataan seperti Paulus. Ada rasa, ada suara, ada penglihatan. Lengkap dikasih aku. Belasan itu saudara. Gila Tuhan. Termasuk pribadiku. Dia ngomong. Dan aku datang. Aku percaya dan aku tahu Tuhan. Tapi dia datang bukan sebagai Tuhan, sebagai pribadi yang percaya dan tahu aku. Maka dia jawab doaku. Dan dia sudah tetapkan itu yang saya tidak bisa terima. Artinya gini loh, udah jangan lepas pelayanan. Kamu tetap jadi hambaku saja. Baik buruknya kamu aku terima kok. Biarin aja saudaramu gak terima kamu. Gitu. Dibuat sendiri. Sama Tuhan sendiri. Kalau ada beberapa pernyataan yang pelan-pelan saya akan bagikan sama saudara. Indah sekali dia ini. Saya melihat diri saya salah. Saya melihat diri saya kalah. Bla bla bla. Karena sudah tidak ada respect, tidak ada apapun. Tidak ada suatu pintu yang bisa membuat saya itu ku kan terbang gitu. Cuma satu pintu saya di media sosial. Itu saja. Dan saya seorang petarung, saya gak suka. Bertarung tanpa musuh gak suka saya. Saya bilang enggak, bertarung aja. Aku menyertaimu. Gila gak Tuhan itu? Dan engkau yang putus asa yang di sana. Ingat, ada sosok pribadi yang mau percaya, mau mengenal kamu, tahu kamu. Datang sama dia, belajar percaya dan belajar kenal Tuhan. Tapi hati-hati, jangan kamu dipakai menjadi seperti Yudas. Yang Tuhan percaya dan tahu kamu sanggup melakukan kejahatan. Termasuk Tuhan menghasut Daud. Sehingga orang Israel dibunuh sama Tuhan. Halo, kalau Musa mencegahnya, Daud menyerahkan dirinya. Sudah pribadi aja. Tapi yang saya ingin bagikan, hati-hati. Ada 3 hal yang kita belajar hari ini. Tuhan percaya dan tahu kita kalau kita sanggup melakukan kejahatan itu. Gak masuk akal kan? Yang tercatat itu kok. Sampai Tuhan menghasut Daud, lakukan apa yang di hatimu hai Yudas. Orang yang mencium pipiku pertama kali dia akan menyerahkan aku. Setelah itu iblis merasuki Yudas. Tuhan yang buka pintu untuk iblis. Buat muridnya dia, bendaharanya dia loh. Sekali lagi hati-hati dengan suara Tuhan. Asli, ori iya, tapi hati-hati. Dan kemarin kita bahas tentang Sedekia dan Mika bin Imlah. Sama-sama dapat firman. Sedekia mati terbunuh dalam pertempuran. Mika ditangkap Raja Ahab. Nabinya dinubuatkan mati terbunuh. Dia bernubuat untuk peperangan Israel dan pasti menang. Tapi dia dinubuatkan oleh Mika bin Imlah. Ketika tampar Mika dia mati terbunuh dia. Dan memang mati terbunuh. Kocar kacir lari dari satu kamar ke kamar yang lain. Dan akan dimatiin dia di sana. Hari ini kita belajar tentang Daud kembali. Kita rally Daud. Sudah 3 rally yang kita 3 episode
Hari ini tentang pohon kertau. Ketika pertama kali diangkat jadi raja, bangsa Filistin menghubung Daud. Daud buru-buru datang sama Tuhan. Dia masih percaya dan tahu Tuhan. Dan Tuhan percaya dan tahu Daud melakukan perintah dia. Lengkap, klop, klik, jadi saudaraku. Tapi ketika Tuhan menghasut Daud, nggak jadi. Nggak jadi baik. Karena Daud hatinya sudah berubah. Sebagai orang kaya, sebagai seorang raja yang berkemenangan. Kenapa? Karena Tuhan yang buat. Seperti Anda yang di sana, yang hari ini merasa kaya. Yang tiba-tiba Anda punya perusahaan, pegang perusahaan, duit Anda miliaran. Anda merasa kaya toh? Hati-hati. Karena yang membuat kaya itu Tuhan. Karena Tuhan membuat Daud masyhur dan ditakuti. Tuhan yang buat. Halo. Tapi Daud dihasut Tuhan untuk melakukan kejahatan. Kenali Tuhanmu yang percaya dan tahu kamu. Gak jelimet kok yang saya bagikan. Ringan banget. Cuma ada 3 hal. Dan yang ketiga sangat mengerikan buat saya. Tuhan percaya dan tahu kalau kamu sanggup melakukan kejahatan. Yuk. Kita belajar yang keempat. Bahwa Tuhan tahu dan percaya Daud melakukan perintahnya untuk mendapatkan kemasyhuran dan menjadi jahat. Itu yang keempat. Aneh kan? Enggak, saya susun rapi ini. Kisah Daud. Yuk, tolong dibacakan lagi. Bertanyalah Daud kepada Tuhan, apakah aku harus maju melawan orang Filistin itu? Akan kau serahkankah mereka ke dalam tanganku? Tuhan menjawab Daud, majulah, sebab aku pasti akan menyerahkan orang Filistin itu ke dalam tanganmu. Saling percaya nih. Saling kenal. Kan 13 tahun bergaul sama Tuhan gara-gara dikejar sama Saul. Setiap saat kakiku di jurang maut, di pinggir jurang maut. Hati-hati kalian yang melakukan kejahatan. Ya. Dapat hadirat Tuhan dalam ibadah, melayani dijamah Tuhan. Jangan-jangan kalian nanti dipakai Tuhan untuk melakukan hal yang jahat loh. Itu yang terjadi kok. Kenapa kita nggak mau respon ini? Daud dibuat Tuhan masyhur, dipercaya Tuhan. Tapi akhirnya kasus Batseba. Halo, di Siklak berbuat baik dia. Kasus di yang namanya pengirikan, Tuhan menghasut Daud. Iblis memujuk Daud. Dia lakukan. Hati-hati dengan suara Tuhanmu. Sedekia dapat loh suara Tuhan sama dengan Mika. Persis ori itu. Tapi belakangnya nggak ada. Belakangnya untuk dia mati dibunuh karena tampar Mika itu. Jadi kalau kamu rasa benar, kamu aniaya kebenaran, hati-hati. Tuhan firman-Nya di belakang untuk kamu itu. Kamu yang ditampar Tuhan nanti. Jangan aniaya orang yang aku urapi. Jangan berbuat jahat dengan nabi-nabiku. Itu larangan perintah itu bro. Itu bukan himbauan nasihat, bukan itu. Itu fatal hukumannya itu. Hati-hati. Dan hukuman Tuhan belum tentu langsung. Bisa 20 tahun kemudian ambruk kamu. Karena saya biasa gali orang-orang yang sekian lama ada sesuatu yang mengenal, tiba-tiba saya dikirim Tuhan dan saya suruh bongkar masa lalu dia 20 tahun yang lalu, 30 tahun yang lalu, 15 tahun yang lalu, akibatnya terus itu surut. Dibongkar di sana tapinya. Dan di mana Tuhannya ini yang seperti ini? Tuhan tidak bicara. Karena Tuhan sudah tidak percaya sama dia lagi dan tidak mau kenal dia. Maka suruh hambanya yang ngomong. Sampai orang itu balik kepada Tuhan. Merangkai kembali, menenun kembali hubungan yang baru. Karena saya salah satu pelaku itu. Saya pelayan Tuhan, saya juga pelaku. Belajar kembali mengenal Tuhan. Gitu. Unik Tuhan tuh, complicated. Kaya dinamika pribadi Tuhan. Ayat selanjutnya.
Lalu datanglah Daud di Baal Perasim dan memukul mereka kalah di sana. Berkatalah ia, Tuhan telah menerobos musuhku di depanku seperti air menerobos. Sebab itu orang menanamkan tempat itu Baal Perasim. Tuhan telah menerobos musuhku di depanku seperti air menerobos, sebab itu orang menambahkan tempat itu Baal Perasim. Daud mengabarkan bagaimana pasukannya itu luber ke tempatnya orang Filistin, dengan gampang dikalahkan. Ayat selanjutnya. Orang Filistin itu meninggalkan berhalanya di sana, lalu Daud dan orang-orangnya mengangkatnya. Ketika orang Filistin maju sekali lagi dan memencar di lembah Refaim, maka bertanyalah Daud kepada Tuhan dan ia menjawab. Nah ini Daud masih baik. Habis menang gak euforia. Enggak. Dikepung lagi sekali lagi. Daud gak sombong. Enggak. Tetap berlutut cari Tuhan. Masih baik. Belum zaman Batseba. Karena ini masih baru pertama kali jadi raja. Tahun ke-14 dia. Umur 30 tahun dia. 13 tahun diubur Saul. Umur 17 diurapi Nabi Samuel. Habis itu dia dikepung sama orang Filistin. 2 kali ini dia. Maka pertanyaanlah Daud kepada Tuhan. Dan Tuhan menjawab, janganlah maju, tetapi buatlah gerakan lingkaran sampai ke belakang mereka, sehingga engkau dapat menyerang mereka dari jurusan pohon-pohon kertau. Dan bila engkau mendengar bunyi derap langkah di puncak pohon-pohon kertau itu, maka haruslah engkau bertindak cepat, sebab pada waktu itu Tuhan telah keluar berperang di depanmu untuk memukul kalah tentara orang Filistin. Dan Daud berbuat demikian seperti yang diberitakan Tuhan kepadanya. Maka ia memukul kalah orang Filistin mulai dari Geba sampai dekat Gezer. Daud atas sama Tuhan nih. Orang Filistin mengepung aku. Daud percaya dan tahu Tuhan. Tuhan datang nih jawab Daud. Tuhan percaya dan tahu Daud. Dikepung lagi nih. Daud datang lagi sama Tuhan. Belum sombong. Belum kurang ajar. Dosa itu bertahap. Sekali lagi, dosa itu bertahap. Karakter dosa itu bertahap. Jangan pikir kamu hari ini, gak apa-apa, cuman gini. Entah 10 tahun, 15 tahun, 12 tahun, tumbang kamu. Halo. Karena dosa itu seperti pohon. Itu ada benihnya dan tumbuh dan berbuah lebat. Kalau kamu sirami, yaitu kamu melakukannya. Kamu matikan dengan apa? Doa. Mati dia. Itu saja. Daud pada awalnya gemar berdoa. Tapi 2 Samuel pasal 11. Pada waktu musim raja-raja pergi berperang, Daud jalan-jalan di atas sotoh pada petang hari. Nah itu dia. Sudah gak berdoa lagi. Pesta terus. Pergi ke luar negeri sementara hutang masih bertumpuk. Itu mental bertambah bobrok. Orang hutang kok enggak menyesali diri. Malah bisa pelesir. Itu mental hamba Tuhan, mental anak Tuhan kah? Halo, orang lagi susah nih. Waduh, menyesali diri, aku belajar lain kali, aku ingin hidup lebih sederhana, aku lebih pikiran sederhana. Ini malah enggak. Oh gak apa-apa, itu sudah hilang, gak apa-apa, itu rumah lama. Aku mau beli rumah yang ada kolam renangnya. Uset. Goblok. Bodoh banget nih orang nih. Arogan banget serakannya. Makin bertambah loh. Dipukul Tuhan, kena masalah keuangan, hutang banyak, terpuruk. Hatinya segede gajah masih nggak berkurang. Oh orang ini memang harus didaulat, disuruh Tuhan melakukan kejahatan orang ini. Itulah Daud. Dia bilang, oh enak jadi Daud. Bukan gitu, pelajari yang salah di Daud.
Maka Paulus katakan, aku belajar mencukupkan segala sesuatu. Tadi pagi atau tadi siang saya masukin di WhatsApp grup Smart People. Saya diberikan inspirasi itu sama Tuhan. Sehingga aplikasinya walaupun berkelimpahan, kadang kita harus ambil namanya puasa. Puasa makan enak, puasa hidup enak. Berusaha mencukupkan diri, mungkin mengurangi uang jajan, mengurangi belanja. Aku gak belanja deh 3 bulan. Untuk apa? Melatih diriku. Aku menguasai seluruh tubuhku, jangan setelah aku memberitakan Injil, aku sendiri ditolak. Paulus semua yang tulis itu. Aku belajar mencukupkan diri. Aku tahu artinya kelimpahan, aku tahu artinya kekurangan. Paulus ngomong gitu. Dia takut dan hormat terhadap Tuhan. Sehingga ada masa-masa tertentu kita harus mulai mengingatkan diri. Kita ini siapa? Supaya jangan lupa diri. Lupa kalau masih miskin, lupa kalau awalnya orang miskin. Arogannya. Keadaan susah, hatinya masih segede gajah. Pelesir lagi. Gak masuk akal sih ini. Utang masih banyak, masih numpuk nih. Walaupun setetes bayar utang itu lebih baik. Itu namanya aku belajar mencukupkan diri. Enggak arogan, Tuhan aja kalah sama kamu nanti loh. Tuhan tuh takut sampai keluar keringat darah nih Taman Getsemani nih. Karena tahu mau disalib tuh. Ini enggak nih. Sembari pikul salib, sembari jadi pocong. Pergi ke luar negeri pelesir dia. Giblik orang ini. Khotbah loh. Setan banget nih orang ini pribadinya. Banyak orang seperti itu. Saya punya kesaksian satu, saudaraku. Saya duduk bersama orang-orang di luar orang Kristen. Bos-bos gede nih makan besar. Setiap hari 500.000 di meja. Cuman makan kurang lebih ber-8, ber-10, ber-6. Kalau bikin babi itu, satu baskom, satu pinggan panjang gini. Itu babi kecap, babi panggang, babi kering begini. Itu mahal tuh saudara. Bumbunya khusus, kadang bawa arak dari luar negeri, bumbu dari luar negeri, dari China, dari Taiwan, dari mana, dari Bang. Itu mereka bawa sendiri bumbu. Namanya bos besar, makan. Gitu. Habis makan saya ingat dia selalu makan nanas, nurunin kolesterolnya katanya dia. Aku nggak ngerti deh. Tapi salah satu saya yang diajak duduk karena pemilik restoran itu murid saya. Setiap hari saya makan di sana pagi. Kalau main ke sana, sekalian makan gitu. Rem makan, ayo. Lebih tua dari saya usianya. Makan apa? Bikin apa Rem gitu? Aku bikin ini aja Cian, bikin ini. Gitu ya udah makan. Dia tahu, Pak Pendeta, ayo makan. Orangnya baik, supel orangnya. Itu bos gede-gede itu, ada satu yang paling gede. Ayo Pak Pendeta makan, Pak Pendeta, ayo makan. Ayo Pak Pendeta, piring gitu. Menghormati Pak Pendeta, padahal dia bukan Kristen. Makan. Seringkali kami main terus dipanggil duduk makan karena itu tidak terlalu besar tempatnya. Dan pada suatu kali mereka bercerita. Nggak ngomong sama saya dulu lagi makan sama istri sampai kepala nggak berani naik nih. Saya nyahot tak siap. Wah, ngomongin bahasa Sunda nih. Kamu tahu nggak kamu? Itu pendeta itu gereja itu tahu nggak yang dekat rumah saya? Bangun gereja bagus nih. Ngambil itu semen aku nggak dibayar sampai sekarang. Ngomongnya jorok ngatain pendeta itu. Saya cuma diam aja. Mereka tahu saya karena pemilik rumah makan ini baik sama mereka dan bercerita, saya ini guru rohaninya, gini. Maksudnya dikenalin mau beritakan Injil barangkali bertobat mereka gitu loh. Nggak akan lah. Gitu. Tapi anak-anak mereka orang-orang anak-anak Tuhan yang cukup aktif di gereja. Ya. Enggak berani angkat kepala saya. Bla 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 bla. Gayanya begini saudaraku. Jadi sandungan sendiri. Mulut nih sampai akhirnya saya nggak pernah ketemu mereka lagi, nggak pernah berani nawarin datang ke gereja. Nggak berani saya. Gimana mau nawarin? Perilaku pendeta utang gak bayar, bangun gereja gede. Itu saudaraku.
Apa yang membuat pendeta itu melakukannya? Kenapa? Dia berdoa sampai ke bukit doa loh, untuk bangun gerejanya. Terlepas Tuhan ngomong apa enggak ya, saya tidak terlalu mengikuti dia sih. Karena bukan gereja saya. Gitu loh. Tapi dia termasuk orang karismatik. Jangan-jangan Tuhan ngomong nih, didorong melakukan kejahatan dia. Akhirnya ada orang di luar orang Kristen yang bayarkan. Lumayan 500 juta itu utang zaman itu loh. Nggak punya duit bangun gereja, utang di toko bangunan. Sinting itu. Sama dengan saudara kita ini. Punya utang berani pelesir. Banyak orang Kristen seperti itu. Ditagih nggak mau bayar, janji bayar nggak bayar-bayar. Tapi bisa pelesir. Terus masuk ke IG foto-foto. Cantik-cantik, cakep-cakep, tampan-tampan gitu. Apalagi bawa sekeluarga. Gila itu. Enggak begitu caranya. Orang itu tidak pernah takut karena hormat kepada Tuhan. Gitu saudaraku. Daud ketika dikepung 2 kali oleh orang Filistin. Dia tanya Tuhan. Dan Tuhan jawabnya beda. Saat itu Daud percaya dan tahu Tuhan. Tuhan percaya dan tahu Daud. Maka diputer dengan, tolong ayatnya tampilkan. Ayat 24. Dan bila engkau mendengar bunyi derap langkah di puncak pohon-pohon kertau itu, maka haruslah engkau bertindak cepat, sebab pada waktu itu Tuhan telah keluar berperang di depanmu untuk memukul kalah tentara orang Filistin. Ayat 21. Ayat 20. Lalu datanglah Daud di Baal Perasim dan memukul mereka kalah di sana. Berkatalah ia, Tuhan telah menerobos musuhku di depanku seperti air menerobos. Sebab itu orang menamakan tempat itu Baal Perasim. Oke? Tuhan langsung berbuat toh, menerobos toh. Coba ayat 24. Dan bila engkau mendengar bunyi derap langkah di puncak pohon-pohon kerta itu, maka haruslah engkau bertindak cepat. Sebab pada waktu Tuhan telah keluar berperang di depanmu untuk memukul kalah tentara orang Filistin. Ayat 25. Dan Daud berbuat demikian seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya, maka ia memukul kalah orang Filistin mulai dari Geba sampai dekat Geser. Ayat 23, apa yang dibuat sama Tuhan? Maka bertanya Daud kepada Tuhan dan ia menjawab, janganlah maju. Beda toh? Tetapi buatlah gerakan lingkaran sampai ke belakang mereka. Sehingga engkau dapat menyerang mereka dari jurusan pohon-pohon kertau. Yang pertama, straight langsung. Yang kedua, Tuhan bilang jangan. Tunggu bunyi kertau, pohon kertau berbunyi, kamu lingkar. Tusuk mereka dari belakang. Komunikasi Daud sama Tuhan itu baik luar biasa. Dan Daud lakukan persis. Waktu pertama kali masih tahun pertama jadi raja. Makanya kalau sudah lama kaya, sudah lama berhasil, hati-hati. Hatimu masih kaya dan berhasil enggak bersama Tuhan? Itu pertanyaannya. Daud itu sampai Tuhan menghasut Daud, disuruh melakukan kejahatan. Coba bayangin, kerja sama iblis, iblis membujuk Daud. Gila gak Daud itu? Dari top bottom percaya tahu Tuhan, Tuhan percaya tahu Daud. Yang ketiga, Tuhan percaya dan tahu Daud akan melakukan kejahatan itu. Orang benar loh awalnya loh. Halo. Coba saudara pahami ini pelan-pelan. Gak mudah jadi orang Kristen. Gak mudah jadi orang peka. Gak mudah jadi orang yang bergaul karib dengan Tuhan. Jadi gak usah sok-sokan bergaul karib. Gak usah bangga bergaul karib dengan Tuhan. Semua diberi resiko. Semua kita yang menentukan. Bukan Tuhan. Tuhan yang mengerjakan. Kamu yang menentukan.
Di mana hatimu berada, hartamu berada. Kalau sampai ngambil harta orang lain, cilaka kamu. Itulah Imam Eli. Salah satu tadi pagi Tuhan ngomong, saya diingatkan Imam Eli. Gila lu, pelayanan kayak begini dapat duit 6 miliar nih. Kalau gua masih gasak duit Tuhan lagi, modar gua. Imamku dicabut, anakku, cucuku tidak bisa melayani Tuhan. Karena Eli mati, stroke mati, anak cucunya mati barengan. Itu dinubuatkan Samuel. Jangan sampai nubuatan itu keluar, nubuat keluar, wah pasti terjadi. Waduh tewas sudah aku deh. Lewiku hilang. Gitu. 28 tahun aku menjadi Lewi. Menyerahkan hidup kepada Tuhan. Itu turun di anak. Anakku umur 5 tahun, umur 1 tahun, itu sudah dapat penglihatan. Aku lagi doa nih, dia lagi tidurin mamanya nih. Nah, aku lagi doa nih, duduk di ranjang. Sembari netek mamanya tuh. Begitu. Kaget aku nih. Dia lihat sesuatu di atas kepalaku. Masih digendong belum bisa ngomong nih. Masuk ke toko buku rohani Kristen nih, ada gambar Tuhan Yesus, ada gambar ini, gambar itu. Dia tunjuk gambar lukisan Tuhan Yesus. Sembari digendong mamanya itu. Loncat-loncat tunjukin. Itu bukan penglihatan, itu penglihatan. Agak gedean nih, ada satu hamba Tuhan datang. Tiba-tiba dia datang mau tidur pakai piyama nih, dibisikin. Bibi, hamba Tuhan itu mukanya kayak setan. Betul 3 bulan kemudian dengar kabar perbuatannya kayak setan mau hamba Tuhan itu. Halo. Itu Lewiku turun. Anakku dipakai melayani Tuhan. Yang sulung, yang bungsu sama. Itu yang full. Dan yang full time dipanggil. 3 hamba Tuhan bernubuat dan Tuhan ngomong sama saya sendiri. Tapi gak saya dorong. Sekolah yang baik, kerja yang baik, nanti Tuhan yang panggil. Biarkan Tuhan yang menghasut kamu untuk jadi hamba Tuhan. Kelar bagi aku. Gitu. Percaya dan tahu itu melakukan yang kamu percaya dan kamu tahu itu seperti apa. Jangan dianiaya dong. Jangan dipojokkan dong. Jangan diputar balikan dong keadaan dong. Fitnah keji kamu taburkan. Mulut dusta kamu berikan. Dolak-dalik lidah. Halo. Kalau saling percaya, saling tahu, nggak akan saling menyalahkan. Iya ya, sorry aku nggak tahu. Waktu itu kalau kamu butuh, aku pikir gini, aku mau belajar lain kali aku nggak lakukan. Tapi coba kamu beritahulah butuh apa, jadi aku bisa sediakan. Kalau enggak aku pikir, oh ya nanti aja ya, jangan sekarang. Contoh, nih, cuci AC, Sabtu kalau bisa, nanti dilihat jadwal Sabtu yang bagian cuci AC yang kita percaya, kita tahu nih. Oh iya enggak apa-apa, kita bisa mau Sabtu, mau Senin, mau Selasa depan enggak apa-apa, yang penting cuci dulu, waktunya cuci. Gitu. Percaya dan tahu. Tapi kalau, aduh tolong deh hari ini karena AC-nya mati. Panas banget. Dicuci jadi bisa hidup dan dingin. Memberitahu masa, oh ya kalau gitu jam 8 malam bisa enggak kita selesai nih dengan garap yang di tempat satu tempat ini. Oh enggak apa-apa, jam 9 enggak apa-apa, kami tunggu. Kan gitu ya. Jadi membahas masalahnya, enggak terus saling tuduh, saling ledek, saling ejek, saling hina, lalu saling ungkit, saling melepaskan. Terus tetap mengingini, enggak bisa. Jangan harap bisa masuk ke sini. Lalu kamu anggap kami ini siapa? Tampar kamu nanti. Mulut atau comberan? Tuhan seperti itu. Dikelahin tuh kita tuh sama Tuhan. Tuh Nathan sama Daud. Kamu pelakunya. Gitu. Demikian firman Tuhan, dikelahin sama Tuhan. Itu Tuhan. Enggak dolak-dalik kalau ngomong. Pantas tegak berdiri, salah ya salah, benar ya benar. Enggak pantas ya mundur aja, jangan maju mundur. Bikin pusing orang itu. Maju kalau butuh, mundur kalau enggak butuh.
Pribadi yang gak bisa kita percaya dan tidak perlu kita kenal. Itu yang kelima. Halo, Tuhan percaya, Tuhan tahu Daud melakukan putaran itu, melingkar, menang dia. Jadi Tuhan memberikan jawaban itu, dia percaya dan tahu kita. Kalau kita akan melakukannya. Salah satunya, dia percaya dan tahu kalau kita akan melakukan kejahatan itu. Hati-hati dengan suara Tuhan. Yuk, kita belajar di kitab Tawari, kisah yang sama. Apa yang Tawari tulis? Berbeda. Kita belajar karakter-karakter Daud, juga karakter-karakter Allah dalam melakukan Daud. Tolong dibacakan. 1 Tawari pasal 14 ayat 8 hingga ayat 17. Ketika didengar orang Filistin bahwa Daud telah diurapi menjadi raja atas seluruh Israel, maka majulah semua orang Filistin untuk menangkap Daud. Tetapi Daud mendengar hal itu, lalu majulah ia menghadapi mereka. Ketika orang Filistin itu datang dan mengadakan penyerbuan di lembah Refaim, bertanyalah Daud kepada Allah, apakah aku harus maju melawan orang Filistin itu dan akan kau serahkankah mereka ke dalam tanganku? Tuhan menjawab, majulah, aku akan menyerahkan mereka ke dalam tanganmu. Lalu majulah ia ke Baal Perasim, dan Daud memukul mereka kalah di sana. Berkatalah Daud, Allah telah menerobos musuhku dengan perantaraanku seperti air menerobos. Sebab itu orang menamakan tempat itu Baal Perasim. Nah, sampai sini sama. Ya, cuman dengan perantaraanku. Ada titik komanya di sini. Ya, saudara perhatikan sampai titik ini masih sama. Tapi kita lihat perbedaannya kitab Tawari. Orang Filistin itu meninggalkan para allahnya di sana. Lalu orang Israel membakarnya habis atas perintah Daud. Ketika orang Filistin menyerbu sekali lagi di lembah itu, maka bertanyalah lagi Daud kepada Allah, lalu Allah menjawab, janganlah maju di belakang mereka, tetapi buatlah gerakan lingkaran terhadap mereka, sehingga engkau dapat menyerang mereka dari jurusan pohon-pohon kertau. Dan bila engkau mendengar bunyi derap langkah di puncak pohon-pohon kertau itu, maka haruslah engkau keluar bertempur, sebab Allah telah keluar berperang di depanmu untuk memukul kalah tentara orang Filistin. Ini juga ada perbedaannya, saudaraku. Ya, cuman kita belakang aja bahas itu ayat selanjutnya. Dan Daud berbuat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya, maka mereka memukul kalah tentara orang Filistin mulai dari Gibeon sampai Gezer. Lalu termasyurlah nama Daud di segala negeri, dan Tuhan mendatangkan rasa takut kepadanya atas segala bangsa. Nah, inilah alasannya. Yang pertama, Daud percaya dan tahu Tuhan. Yang kedua, Tuhan percaya dan tahu Daud. Yang ketiga, Tuhan percaya dan tahu Daud melakukan kejahatan. Yaitu Daud dihasut Tuhan, Daud dibujuk iblis, dipengirikan. Oke? Nah, untuk yang pohon kertau, lalu termasyurlah nama Daud di segala negeri dan Tuhan mendatangkan rasa takut kepadanya atas segala bangsa. Itu di pemerintahan dia yang pertama toh. Oke, setelah jadi raja, pemerintahan pertama dia diberikan orang Filistin, dia ikut langkah Tuhan, dia menang. Ketika dengan Batseba, Yoab menang. Yoab menang. Coba saudara bayangkan, Tuhan itu mempercayai, tolong camnya, mempercayai yang mana yang Daud nih? Atau dia Batseba? Ini Daud model gini, kretong nek. Coba saya. Yes. Ini Daud nih. Dia percaya dan tahu saya Tuhan. Saya percaya dan tahu dia. Lalu dia ketika memerintah di tahun pertama, percaya dan tahu, datang sama saya. Saya pimpin 2 kali menang. Kasus Batseba beda lagi.
Dia ini Batseba. Lalu tolong satu orang di sini, Yoab, panglimanya. Yoab itu orangnya kecil, pendek, perutnya gede, jarinya keriting, kakinya bengkok. Enggak ada yang datang sudah, enggak ada yang datang sudah. Ayo, Yoab itu panglima yang luar biasa, panglima TNI kalau Indonesia gitu. Sini. Nah, ini Yoab. Yoab jalannya enggak mengangkang gitu ya. Masa panglima itu jalan mengangkang yang gagah gitu itu gimana? Nah, Daud ini pada waktu musim raja-raja pergi berperang, Daud nggak perang, mabok deh kayak mabok. Kayaknya dia nggak pernah mabok deh kayak ini rasanya. Kalau yang mabok tuh satu tuh, itu tuh si pendosa. Okay. Nah, dia bilang, Yoab kamu maju pergi perang deh, udah. Gitu. Terus dia menang. Balik lagi sini, menang. Itu daripada lu duduk di sana aja sampai ngiler-ngiler. Nah, balik sini, menang dia. Yoab tetap menang, gitu loh. Seperti itu saudaraku. Nah, Daud ketemu Batseba. Oke? Daud ketemu Batseba. Dari Batseba lahirlah Salomo. Ya Salomo sini. Rasanya nggak ada deh si wajah kaya di sini nih. Ayo sini Salomo. Nah, kalau ini Salome saudaraku. Ini Salomo. Nah, ini Salomo lahir. Jadi ini rasanya yang anak bayi pertama deh ini rasanya yang dimatiin Tuhan deh ini deh mestinya nih. Ya, ini Salomo. Batseba melahirkan Salomo yang jadi raja besar gantiin papahnya. Gitu loh. Iya toh, main gitar sini cepet. Duduk, gantiin coba. Nah, ini seperti gini, ganti nih. Nah, gantiin dia. Pemerintahan nih, ini agak pemerintahan kerajaan Israel. Duduk deh, kebetulan sama-sama pemain gitarnya. Kebetulan, gitu saudaraku. Nah, Salomo ganti ini. Ini 40 tahun pemerintahan, ini 40 tahun. Bisa ngerti saudaraku. Ya, ini 40 tahun, ini 40 tahun. Saudaraku. Nah, saudara bisa berpikir gak? Pikiran Tuhan. Sudah balik sana orang dosa. Lu mau parkir di sini jadi hadirat Tuhan kurang deh rasanya. Gitu. Coba, saudara bisa pikir gak? Daud percaya dan tahu Tuhan. Tuhan percaya dan tahu Daud. Tuhan percaya dan tahu Daud melakukan kejahatan. Ya, Tuhan percaya dan tahu Daud menyerahkan Batseba ke tangan Daud. Lalu lahirlah Salomo. Ya, sini lagi Salomo. Ya, gitu. Melahirkan Salomo. Tuhan percayakan Salomo itu di Batseba dengan benih dari Daud. Nih. Nah, Salomo ini menjadi raja yang masyhur. Kayak papahnya. Kita kembali kitab Tawari. Agak rumit sedikit firmannya ya. Enggak saudara-saudara, pelan-pelan pelajari. Lalu termasyhurlah nama Daud di segala negeri dan Tuhan mendatangkan rasa takut kepada Daud atas segala bangsa. Bisa ngerti? Firman Tuhan itu ngomong, Daud itu dibuat seakan-akan jagoan. Orang takut semua sama dia, kan gitu. Padahal Tuhan pimpin toh. Ya, lahirnya Salomo. Salomo tuh bangun bait Allah, hikmatnya, tentaranya itu terkuat di dunia. Semua Tuhan yang kerja enggak? Tuhan yang kerja. Dan setiap pribadi ini, yang ini awalnya baik, akhirnya jadi salah. Yang ini dari awal salah, akhirnya jadi baik. Yang ini lahir dari kesalahan, awalnya baik, tengahnya salah, akhirnya baik. Tuhan itu produser atau sutradara? Bisa ngerti?
Kalau menurut saudara, dia produser atau sutradara? Dia produser. Penulis skripnya itu kamu sendiri. Saya kasih tahu kamu. Segala perbuatanmu itu yang mendatangkan berkat atau hukuman. Halo, Daud karena jauh dari Tuhan mendatangkan hukuman. Tapi karena Daud datang lagi pada Tuhan mendatangkan berkat. Dia tidak melakukan tugas sebagai seorang raja, Yoab menang, ketemulah Batseba. Kan gitu. Betul? Habis itu dia tobat. Nabi Nathan datang marahin dia. Waduh, rendah hati sama Tuhan, kita udah belajar toh. Anaknya dimatiin. Yang pertama, lahir lagi anak kedua, namanya Yedijah, itulah Salomo. Itu dipakai Tuhan. Itulah caranya kamu mengenal Tuhan. Percaya dan tahu Tuhan. Kalau kamu baca kitab hidupmu seperti itu, enak. Ya Tuhan, aku memang salah. Tapi aku ingin berbuat baik. Ya Tuhan, aku ini salah. Contoh. Ada seorang teman yang akhirnya kerja judi karena memelihara keluarga. Karena langkah hidupnya yang salah. Kira-kira teman itu butuh ditolong enggak sih? Lalu saya tanya satu lagi. Ada seorang teman yang butuh kasih. Kira-kira teman itu butuh diberi kasih enggak sih? Inilah problemnya kita mengenal Tuhan. Satu menyatakan salah, satu menyatakan diri benar. Karena hilanglah rasa percaya dan tahu terhadap lawannya. Bisa ngerti saudaraku? Bisa ngerti ya? Itulah prosesi hidup Daud seumur hidupnya. Dinamisasinya, complicatednya antara baik dan jahat. Bagaimana Tuhan bekerja bukan hanya mengarahkan, menjadikan semua itu baik. Hasil perzinahan itu jadi baik, namanya Salomo, memasyurkan nama Tuhan. Daud memasyurkan nama Tuhan. Walaupun sejuta kesalahan Salomo, kesalahan Daud, termasuk Batseba. Nah kalau kita melihat dengan cara gini, alangkah pantasnya kalau kita bicara kasih. Tidak bicara antara hak dan kewajiban. Yang kita bicarakan kebutuhan hakiki seorang anak manusia. Kalau butuh kasih aja. Jangan orang salah, butuh enggak kamu kasih kebutuhan, kamu marahin. Yesus punya perilaku ini. Orang datang, diobatin dulu, baru diinjilin sama dia. Halo, perempuan Samaria. Tuhan menyatakan kuasanya, perempuan itu sadar. Dia ketemu siapa, maka menginjilah dia. Gak dibicarain itu kumpul kebunnya. Coba dia bilang, memang benar ini bukan suamimu. Coba kita gini, seperti senyum gini Tuhan ini, lirik. Lucu kami ini, tapi jujur ya, senang aku sama kamu. Seperti itulah Tuhan kalau melihat dosa, kamu kalau jujur dengan dosamu, tidak mau mutar balikan, menyalahkan orang lain. Lalu kamu mulai menohok orang lain itu. Yang salah posisi hatimu melihat orang itu. Karena kamu lihat dosanya, kesalahannya. Tapi kan kamu nggak tahu kenapa dia lakukan itu. Kenapa Batseba mau sama Daud? Kenapa Daud itu kok ambil Batseba berjuang sampai jadi istri, bahkan anaknya ditunjuk Allah menjadi penerus tahta kerajaan Allah di tengah umatnya. Kan aneh hal ini. Ada satu sisi gelap yang kita harus masuk untuk melihat kegelapan manusia, di mana Allah ada di dalam hati anak manusia yang gelap itu. Dia melihat gelap anak manusia itu. Tapi rata-rata setiap orang ingin dipercaya dan dikenal saja dengan di tempat terang. Sedang gelapnya dia tutup rapat-rapat. Jadi kalau kamu menuduh orang itu berzina, saya ingin tanya, apa kamu tidak lebih banyak berzina daripada dia? Itu saja ukurannya nanti. Halo, percaya dan tahu
Itu enggak complicated. Datang ngobrol, percaya saja dan ketahui saja, kelar. Udah selesai. Sama Tuhan seperti itu, jangan complicated lagi. Karena Tuhan percaya dan tahu kita. Kita percaya dan tahu Tuhan cukup. Nanti Tuhan kerjakan macam-macam dalam hidupmu seperti kepada Daud. Jadi kalau ikut Tuhan, tanganmu jangan main telunjuk. Tanganmu main melipat tangan dan berdoa. Itulah pengalaman saya hari ini. Aku kagum kepada Tuhan. Saya mengenal pengembangan pribadi Tuhan yang signifikan hari ini. Saya cuma bilang, luar biasa kamu ya. Kamu kembangkan masalahku sampai titik ini loh. Jaminannya kamu sendiri loh, insuransinya kamu loh Tuhan. Dan aku pelakunya loh, aku bisa khianat loh Tuhan. Enggak, aku percaya dan tahu kamu. Bila ku buka mataku dan lihat karyamu, ku tersanjung. Gak pantas, gak layak. kulihat hidup Yang kita punyai cuma percaya dan tahu Tuhan. karya tanganmu. Dan kita percaya kalau Tuhan percaya dan tahu kita. Ku tersayang Dan kita tahu kalau Tuhan itu percaya dan tahu kita. Itu saja. semua yang baik. Satu hari kita akan berada di titik terendah dalam kehidupan kita. Itu cara Tuhan menyatakan cintanya. Termasuk menyatakan dirimu. Kamu mau datang berdoa 4-5 jam. Kamu tuh percaya dan tahu aku. Dan kamu percaya karena aku tahu dan percaya kamu. Kamu tahu aku karena aku percaya dan tahu kamu. Semua hubungannya harmoni banget. Cuma aku pingin berdoa kepada Tuhan. Itulah awalnya Daud lakukan. Tapi setelah dia menjauh dari Tuhan, banyak kasus. Tapi ketika dia kembali kepada Tuhan, selesai kasusnya. Bahkan kasusnya seperti awal saya bicara sama saudara, kasusnya dijadikan kemenangan buat Daud. Kasus Batseba itu dijadikan kemenangan buat Daud. Kalau manusia nggak mungkin, kalau salah dibilang salah. Udah kelar kayak tato di tangan nggak bisa hilang. Tahu nggak? Dulu itu dia berkali-kali melakukan ini. Wah sekarang jangan pastilah akulah. Fitnah yang jahat ditebar nih. Tahu nggak? Itu megang tangannya, diremas-remas begini. Ih, gua kepret juga lu. Padahal dia pegang tangan kok, bukan gue kok. Ih, giblik, gua kepret juga lu. Dasar, sama nggak usah lah. Orang kecil itu ngapain sih? Orang hina bagi saya itu. Halo. Dimarahin saya sama istri saya. Aku denger nih. Kenapa? Aku mau ngomong. Iya, kenapa? Nih, ini cerita nih. Waktu itu kamu itu loh. Gitu. Pegang tangan, terus lihat matamu itu loh. Lu mataku 2. Hitamnya di tengah loh, bukan di pinggir-pinggir, jereng itu namanya. Juling aku ini. Yang ngomong siapa? Itu. Loh, bentar. Itu saksinya satu orang ya, itu ada ya. Itu saksinya, dia duduk di belakang soalnya. Aku ngajarin pegang tangannya ya. Tapi yang ngomongin aku, cerita nggak kalau dia juga pegang tangan ngajarin? Kan enggak. Gile, lu penjahat banget nih orang nih. Gitu, punya pengalaman itu saya. Halo. Percaya dan tahu itu berbeda. Tapi semuanya dirangkai dengan namanya kejujuran. Salah ngomong salah aja, benar ngomong benar. Maka saya bilang, saya tidak layak sudah. Saya tidak pantas, saya resign aja Tuhan. Roda pemerintahan dijalankan si A, si B, si C, caranya gini. Udah biasa saya lakukan itu.
Toh mereka punya duit, panggil pembicara begini tetap berlaku, semua jalan seperti biasa tapi aku nggak ada. Paling jelek cuti 1 bulan akulah. Aku ingin memeriksa diri aja dan sebagainya. Enggak. Tuhan beri jawaban belasan. Udah, kamu melayani aku aja. Aku sudah tetapkan begini. Buset, kagum aku. Nah, untuk yang terakhir, Tuhan ini, kita akan bicara tentang Daud waktu di kota Gad dengan Raja Akis. Raja kota Gad. Daud pura-pura gila. Tapi beberapa saat kemudian, kita lihat, yuk kita baca. Apa sih yang Daud lakukan? Daud dengan Raja Akis. Daud itu pinter. Pada awalnya jadi raja, dia minta Tuhan pimpin. Setelah itu ada kasus, Daud dihasut Tuhan. Kan gitu. Ya ketemu, Daud salah dan Batseba, Salomo diangkat jadi raja, jadi kemenangan buat Daud. Nah sekarang kita lihat salah satu perilaku Daud nih, pribadi Daud. Daud dengan Raja Akis. Satu Samuel pasal 27 ayat 1 hingga 12. Tetapi Daud berpikir dalam hatinya, bagaimanapun juga pada suatu hari aku akan binasa oleh tangan Saul. Jadi tidak ada yang lebih baik bagiku selain meluputkan diri dengan segera ke negeri orang Filistin. Maka tidak ada harapan bagi Saul untuk mencari aku lagi di seluruh daerah Israel dan aku akan terluput dari tangannya. Tuhan ini kisah Daud ini Tuhan gak kerja. Daud jalan sendiri, lagi dikejar Raja Saul nih. Yang pertama, dia pura-pura gila di depan Raja Akis, kita pernah belajar itu toh. Dengan menjulurkan lidah, air ludahnya keluar, lalu menoreh-noreh tangannya di pintu gerbang kota. Lalu sampai Raja Akis, ngapain lu bawa orang ke sini? Setelah digebukin suruh ngaku kalau itu Daud. Daud tak mengaku. Digebukin dia tidak mau ngakuin kalau dia bawa pasukan. Karena musuh ketika menyusup datang, apalagi pemimpinnya, itu bawa pasti tanam pasukan tuh dia. Mau mengambil alih kota. Enggak mau ngaku Daud. Sehingga pasukannya aman. Daudnya digebukin nih. Kita udah belajar nih. Nah ini Daud ketemu lagi dengan Raja Akis nih. Daud masuk lagi nih ke tempat Akis nih. Dia masuk ke orang Filistin. Karena Filistin kerajaan besar, Saul itu berperang belum memenangkan orang Filistin. Ditakuti, maka Daud masuk ke orang Filistin. Padahal dia mantu raja loh, dia panglima loh. Pinter Daud itu, penerobos, gak pernah nyangka. Dia kalau berpikir itu jauh di atas pikiran rata-rata. Sehingga kejahatannya juga di atas pikiran rata-rata. Tuhan tahu kok. Tapi Tuhan tetap percaya sama Daud. Karena Daud percaya dan tahu Tuhan. Tuhan tahu kok. Maka Tuhan tetap percaya sama Daud. Itu komunikasi yang luar biasa, percaya itu. Tahu kejahatan orang itu, tapi tetap menerimanya dengan percaya. Tahu kalau aku itu belum dilaporin. Sengaja disimpan beritanya. Tiba-tiba kemerucut ngomong, matanya kelap-kelip. Aku cuma senyum aja. Terus tanya satu kata pun enggak aku nih. Biarkan hati nuranimu menuduh kamu sendiri. Tuhan itu seperti itu sama saya. Belajar kamu percaya sama aku. Aku enggak menuduh kamu kok. Yuk lebih jujur sama aku yuk. Kita kan saling percaya nih. Kenapa menyimpan berita itu? Kan kita saling cerita nih. Gitu. Kalau saya menangkap kepercayaan di dalam kesalahan, itu dengan sistem ini. Halo. Tuhan itu seperti itu melakukan kita. Dia ngomong cerita itu, dia nggak tanya saya itu kenapa, bagaimana. Dia berikan namanya yang sudah dia tetapkan belasan perkara. Kagum saya sama Tuhan itu. Kenapa kamu enggak tanya salahku? Kenapa kamu enggak tanya keadaanku? Enggak. Supaya kamu tahu diri, tahu ngerti sendiri. Jadi enggak usah begitulah.
Ngapain sih? Mau kita ini saling percaya. Gak usah ngumpet-ngumpetin. Halo, lu Tuhan itu seperti itu. Tidak aku sendiri ngomong nanti. Kan doa itu rally berlanjut. Halo. Maka pada suatu hari aku tanya, oh jadi cerita itu gimana? Terus gini, aku ingin lihat soal apa? Cerita sambungannya. Karena belum nyambung gitu. Orang kalau kenal aku itu seperti itu aku. Aku simpan, nanti satu hari aku sambung. Dia cerita lagi, sambung cerita itu. Sampai ketemu cerita itu sendiri. Itu ada yang sampai belasan tahun baru aku sambung. Kenapa? Aku percaya dan tahu kamu kok. Aku terima itu. Walaupun ada kayak sakit lah. Tuhan itu seperti itu, lihat Daud. Sakit ya. Tapi Tuhan tahu cara mempertobatkan Daud. Membuat Daud itu mengakui kesalahannya. Hanya kepadamu aku sudah berdosa. Ampuni semua kesombonganku. Itu doanya Daud. Nangis sendiri sama Tuhan. Ngaku salah sendiri. Itu cara Tuhan. Kalau manusia mengadili kamu, memanipulatif kamu. Kalau pakai cara Tuhan, ya ini. Kalau kamu punya rasa percaya dan tahu orang itu. Jangan adili dengan menuduhkan yang jahat kepada dia. Jangan mengadili dengan menuduhkan yang salah yang ada pada dia. Biarkan saja itu berlalu dulu. Pada suatu hari itu kan lingkaran itu kembali lagi kok. Nah ketika kembali tanya, sambungannya mana nih? Kok nggak cocok? Nyambungnya gimana? Nggak ngaku lagi, putar lagi, belasan tahun lagi loh. Tiba-tiba cocok. Itu ganti saya yang nggak cocok. Wow. Gila. Jadi maksudmu apa hubungan sama aku? Kok begini? Itulah Tuhan buang Yudas. Kok begini kamu jual aku? Apa yang diingini hatimu aku beri. Yudas, lakukan apa yang diingini hatimu. Karena kamu mau jual aku. Padahal Yudas bendahara pemegang uang loh. Hati-hati ketika dipercaya Tuhan. Jangan salah gunakan kepercayaan, jangan manipulatif kepercayaan orang. Halo, jangan permainkan. Rasa percaya itu kasih yang tertinggi. Kamu bilang cinta, kalau curiga itu tidak tertinggi kasihmu itu. Halo, kamu kalau ingin kenal orang itu manipulatif dia sama kamu. Saya punya pengalaman banyak karena saya dipanggil jadi prophet, memperbaiki manusia dari kesalahan. Memang khotbah saya enak didengar, tapi kalau Anda perhatikan baik-baik Anda akan menemukan kesalahan Anda di sana. Gitu. Daud menerobos masuk ke Filistin. Pintar Daud ini, di atas rata-rata dia. Orang di atas rata-rata cuma satu saya pegang, hatinya. Kalau saya tidak bisa pegang hatinya, saya tidak mau pegang lagi. Karena hatinya nggak bisa dipegang. Pikiran ini boleh jahat, kalau hati baik enggak. Satu hari dia akan ngaku salah, satu hari dia akan ngakuin perbuatan dia. Kalau nggak ngaku ya udah, berarti kamu tetap nggak tahu. Ya jangan percaya, buang saja. Seperti Yesus buang Yudas. Itu artinya saudaraku. Lanjut tolong dibacakan. Bersiaplah Daud lalu berjalan ke sana, ia dan ke-600 orang yang bersama-sama dengan dia itu kepada Akis bin Moak, raja kota Gat. Daud dan semua orang yang menetap pada Akis di Gat, masing-masing dengan rumah tangganya. Daud dengan kedua orang istrinya, yakni Ahinoam, perempuan Yizril, dan Abigail, bekas istri Nabal, perempuan Karmel. Setelah diberitahukan kepada Saul bahwa Daud telah melarikan diri ke Gat, ia tidak lagi mencarinya. Berkatalah Daud kepada Akis, "Jika kiranya aku mendapat belas kasihanmu, biarlah diberikan kepadaku tempat di salah satu kota di tanah datar, supaya aku tinggal di sana.
mengapa hambamu ini tinggal padamu di kota kerajaan ini?" Maka pada hari itu Akis memberikan Ziklag kepadanya. Itulah sebabnya Ziklag menjadi kepunyaan raja-raja Yehuda sampai sekarang. Nah, ini ketika ketemu kisah raja-raja yang bilang Ahab, Ziklag itu kan punya kita. Ini, asalnya itu ini. Lanjut. Dan lamanya Daud tinggal di daerah orang Filistin adalah 1 tahun 4 bulan. Maka Daud dan orang-orangnya bergerak maju dan menyerbu orang Gesur, orang Girzi, dan orang Amalek. Sebab orang-orang inilah penduduk negeri itu yang membentang dari Telam ke arah Syur sampai tanah Mesir. Apabila Daud memusnahkan negeri itu, seorang pun tidak dibiarkannya hidup, baik laki-laki maupun perempuan. Ia merampas kambing domba, lembu, keledai, unta, dan pakaian. Kemudian pulanglah ia dan kembali kepada Akis. Coba bayangin saudaraku, jahat loh Daud itu. Daud itu dipercaya Tuhan. Tuhan percaya Daud, Tuhan tahu Daud. Orang yang dipercaya dan tahu, jangan pikir kalau kamu dipercaya dan orang itu tahu kamu pikir kamu itu tidak jahat terhadap dia. Jangan berpikir seperti itu. Raja Akis menambung Daud. Coba yang Daud lakukan. Lihat kesalahan Daud. Ini Daud nih. Dihabisin sampai gak ada satu orang boleh hidup. Tega Daud itu, kejem. Kadang orang yang baik sama saya itu kejem sama saya. Wih gila lah. Saya mengenal manusia dari sudut itu saudaraku. Dibentuk Tuhan dari sudut itu. Orang yang terbaik, orang yang paling baik itu yang paling terjelek dan paling jahat sama saya perbuatannya. Orang yang paling jujur itu paling manipulatif terhadap saya. Saya terbentuk dengan itu. Tapi anehnya, bila ku buka mataku, ku lihat wajahmu, ku terkagum. Ketika aku buka mataku, mendengarkan pendengaran suara dia, penetapan dia, aku kagum. Kamu masih percaya, kamu masih gak mau tahu dengan salahku. Tanya juga kagak. Malu saya sama Tuhan. Halo. Kalau kamu percaya dan tahu, ketika pribadi itu tahu kalau kamu salah sama dia, ada dua. Kamu malu atau marah. Kalau marah, kamu tidak mengasihi orang itu. Kalau kamu mengasihi orang itu, kamu malu. Malu kamu. Karena saya sering melayani dalam hal ini. Orang-orang yang saya percaya. Bahkan seumur hidup saya percaya. Seringkali marah. Gak malu. Kalau malu itu nangis. Nangis itu sorry aku salah. Malu aku. Kenapa aku bisa berbuat seperti itu sama kamu? Sehingga Daud langsung, aku sudah berdosa kepada Tuhan. Orang paling jahat di dunia adalah orang yang tidak tahu malu ketika dipercaya, dia nodai kepercayaan itu. Itu orang paling jahat dalam kepercayaan, dalam kasih. Dan saya kenal orang-orang seperti ini. Di mana Tuhan cuma ngomong satu, dorong dia melakukan kejahatan. Artinya apa? Terima, ampuni. Pengampunan itu membuat kamu tidak bertobat loh. Ampuni semua kesombonganku, ampuni semua kedaginganku. Kalau kamu terima pengampunan terus bersuka cita, kamu gak akan bertobat, kamu gak akan berubah. Saya mengenal dunia psikologis dari dunia spirit. Saya selalu tanya, kenapa orang ini seperti ini sekarang Tuhan? Tiba dia tarik, karena dia ingin memiliki itu loh. Dari mana jalannya? Dia ceritakan.
Oh iyo, maka alasan dia nipu, alasan dia bohong. Gitu. Tapi pemakaiannya baik, untuknya itu baik. Tapi jalannya salah. Yang saya bicarakan jalan salah itu menyakiti dia. Bisa ngerti? Berarti saya tidak mengasihi dia. Contoh nih, saya bersahabat nih sama Naya nih, deket banget gitu, saling mengasihi. Tiba-tiba anak saya butuh makan, butuh uang, butuh sesuatu. Tapi saya ambil punya Naya tanpa Naya tahu, saya curi punya Naya. Atau saya kurangi punya Naya, saya kasih. Gitu. Tapi saya tidak infokan ke Naya. Lalu Naya itu tahu. Terlukai enggak dia? Terlukai. Bisa ngerti ya? Tuhan itu terlukai cintanya. Yang dibilang Roh Kudus berduka itu. Bukan karena dosamu. Cintanya Tuhan terlukai. Karena kamu sudah menipu Tuhan. Tapi ketika mengaku Daud ini, diampuni langsung dosanya. Tapi Daud bertobat? Enggak. Tetap jahat. Ini Akis. Tolong dibacakan. Daud itu banyak kejahatannya. Jika Akis bertanya, di mana kamu menyerbu pada hari ini? Maka jawab Daud, di tanah Negeb Yehuda, atau di tanah Negeb orang Yerahmeel, atau di tanah Negeb orang Keni. Daud tidak membiarkan hidup seorang pun, baik laki-laki maupun perempuan, untuk dibawa ke Gad sebab pikirnya, jangan-jangan mereka mengabarkan tentang kami dengan berkata, beginilah dilakukan Daud, itulah kebiasaannya selama ia tinggal di daerah orang Filistin. Tetapi Akis mempercayai Daud, sebab pikirnya, tentulah ia telah membuat diri dibenci di antara orang Israel bangsanya, ia akan menjadi hambaku sampai selamanya. Akhirnya saling menipu Daud dengan Akis. Awalnya Daud yang menipu. Dia menjara di daerah Akis. Dihabisin semua supaya apa? Akis nggak tahu. Persahabatan dibangun dari kejujuran. Pengakuan confession. Nggak boleh ada disembunyikan. Apalagi kalau mengaku suami istri. Nggak usah ditanya, ngomong dulu. Lebih celaka kalau kelepasan ngomong, orangnya belum tahu. Duh kok gitu? Aku kok nggak pernah tahu, nggak pernah kamu ceritain. Kamu harus bisa memberikan jawaban kenapa. Halo. Tapi ketika merasa terlukai, pihak satunya, kita jangan mengulangi. Itu berarti tidak sengaja. Itulah Daud dengan Batseba, gak ada Batseba kedua. Maka pengampunan Allah totality terhadap dia. Setelah itu Daud melakukan kejahatan yang lain. Gak membuat Daud bertobat dari kejahatan. Ya saudaraku, demikian banyak kejahatan Daud. Tapi Daud percaya dan tahu Tuhan. Tuhan percaya dan tahu Daud. Tuhan percaya dan tahu Daud. Daud didorong melakukan kejahatan dengan Tuhan menghasut Daud. Karena Daud memang sehari banyak kejahatan dia lakukan. Tipu sana, tipu sini, dusta sana, dusta sini. Saya ada seseorang yang saya layani, itu saya cuma bilang gini saudaraku. Orang itu pistol nih, gua taruh di kepalanya gini, nggak ngaku loh. Itu jelas rata semua sudah dapat. Tetap ngomong tidak loh. Itu bisa semalam-malaman saya layani. Sampai titik terakhir pintu itu saya pukul itu. Saya nggak bisa nahan emosinya saya. Ini kepala batu nggak ngaku sampai ini. Lalu dirangkai lagi cerita yang lain. Baru ketemu titik itu. Loh kenapa dulu kamu nggak ngomong begini-gini, kenapa kamu enggak ini? Oh iya kan aku gini, gila loh. Itulah Daud. Dia nggak beres sama Raja Akis loh. Dia tipu Raja Akis loh. Amin saudaraku. Tuhan Yesus berkati. Thank you ya. Ciao.